kita menggunakan versi 1.0 dan menggunakan constraint layout dengan ID yang bernama main, layout width dan height-nya match parent, background colornya white, konteksnya main activity. Selanjutnya di sini ada header. Header ini menggunakan linear layout dengan ID top, dengan layout width-nya match parent, layout height-nya wrap content, dengan orientasi vertikal, layout constraint top to top of parent, constraint start to start of-nya parent, dan end to end of-nya juga parent. Lalu ada text view. Text view di sini menggunakan layout width-nya match parent, layout height-nya wrap content, dengan layout margin top-nya 20 dp, dengan teks selamat datang di kopiku, teks alignment-nya center agar bisa di tengah, dengan teks size-nya 30 aspek, teks style-nya bold. Terus setelah itu di sini ada view pager dengan namanya view pager, layout width-nya match parent dan dengan layout height-nya 200 dp, layout margin top-nya 20 dp, dan ditutup oleh linear layout. Selanjutnya ada scroll area, scroll view namanya. Scroll view ini bernama ID scroll area, layout width-nya match parent, layout height-nya 0 dp, layout constraint to top to bottom-nya mengikuti ID top, layout constraint bottom to top of-nya mengikuti ID bottom nav. Selanjutnya ada linear layout dengan layout width-nya match parent dan height-nya juga match parent dengan orientasi vertikal, layout margin top-nya 10 dp. Lalu ada recycler view dengan nama recycler view, layout width-nya match parent, layout height-nya wrap content, lalu ditutup oleh linear layout dan scroll view-nya. Nah, di sini ada button navigasi linear layout dengan nama bottom nav, dengan layout width-nya match parent, height-nya 65 dp, dengan padding 10 dp, orientasinya horizontal, layout constraint bottom to bottom of-nya parent, start to start of-nya parent, end to end-nya parent, dengan linear layout width-nya 0 dp, layout height-nya match parent dengan layout width-nya 1, gravity-nya center, orientasinya vertikal. Lalu ada image button dengan nama button home, layout width-nya wrap content, layout height-nya wrap content, background-nya mengikuti dari drawable yang bernama home, dan text view-nya, width-nya dan height-nya wrap content dengan text home, lalu ditutup dengan linear layout. Selanjutnya linear layout dengan layout width-nya 0 dp, layout height-nya match parent, layout width-nya 1, gravity-nya center dan orientasi vertikal. Lalu ada image button dengan nama button order, layout width dan height-nya wrap content dengan background di drawable bernama order. Ada text view, layout width-nya wrap content dan layout height-nya wrap content dengan nama text order. Lalu ditutup oleh linear layout dan constraint layout. Bisa kita lihat seperti apa di activity main.xml-nya seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke image underscore slide.xml. Kita menggunakan versi 1.0 dengan layout constraint juga, layout width-nya match parent, layout height-nya match parent juga mengikuti parent, lebar dan tingginya, dengan image view dengan nama image slide, dengan layout width-nya match parent, height-nya juga match parent dengan scale type-nya center crop, dan ditutup oleh constraint layout. Bisa kita lihat
seperti apa, gambarnya seperti ini. Lalu setelah itu kita ke activity main.kt. Ini class main activity dengan app compact activity agar bisa menggunakan fitur lama. Lalu mendeklarasikan komponen. Ada private let init variable, button lihat order, view pager, handler, runnable, dan delay. Untuk button lihat order ini, untuk ketika kita mengklik tombol akan menuju berpindah halaman ke halaman order. Lalu view pager untuk slideshow, handler, dan runnable. Untuk slideshow juga di view pagernya, dan dengan nilai 3 detik untuk slideshow. Override fun on create, ini layout utama, yaitu dari layout activity main. File images ini adalah daftar gambar yang akan muncul pada slideshow. Lalu promo adapter ini adalah untuk menampilkan gambar di view pager tadi. Dan handler dan runnable ini akan secara otomatis gambar berubah setelah 3 detik. Lalu setelah itu di sini akan ada daftar menu gitu dengan layout listnya tuh vertikal. Lalu ada file nama menunya, es kopi, americano, latte, cappuccino, dan ada file harga menu, daftar harga menunya. File data mutable list of item ini membuat data dalam bentuk item dan akan tersimpan dalam menu adapter. Lalu setelah itu ada button halaman order. Ketika diklik akan ke halaman order. Lalu override fun on rhythm, yaitu untuk slideshow ketika aplikasi aktif akan on rhythm, dan ketika aplikasi dijeda maka akan on pause, seperti itu. Selanjutnya kita ke promo adapter. Nah, selanjutnya di promo adapter ini ada kelas yang bernama promo adapter. Di kelas promo adapter ini menerima image list, dan adapter ini menghubungkan data image list dengan tampilan yang akan ditampilkan dalam view pager. Selanjutnya ada inner class view holder. Ini berfungsi menyimpan referensi komponen tampilan di setiap item, yaitu image view. Lalu image view ini mereferensi dari image slide. Selanjutnya ada uncreate view holder. Uncreate view holder ini untuk ketika dipanggil ketika membutuhkan tampilan item baru. Lalu inflate ini digunakan untuk mengubah layout XML image slide menjadi view dan dikembalikan dalam bentuk view holder. Unbind view holder ini berfungsi mengisi data view holder sesuai posisi dalam image list, set image resource, menetapkan gambar ke image view. Lalu yang terakhir ada get item. Override fun get item count ini memberikan jumlah item dalam daftar agar recycler view tahu berapa banyak gambar yang akan ditampilkan. Di sini akan melanjutkan untuk menjelaskan codingan aplikasi yang sudah kami buat bernama CopyQ. Saya akan menjelaskan bagian KT order adapter. Kita langsung saja ke penjelasan. Di sini ada kelas order adapter, di mana kelas order adapter menerima parameter order dari objek item order. Item order di mana ada parameter order di sini.
Di sini terdapat variabel, nama, string, harga juga variabelnya string, jumlah juga variabelnya integer. Kita kembali ke order adapter. Lalu di sini ada recycle view adapter untuk mengatur view holder yang digunakan. Selanjutnya kita ke bagian view holder, view, recycle view, view holder view, text view, jumlah, harga masing-masing dari tiga ini untuk menampilkan informasi dari item adapter. Dan find view by ID itu dari layout yang sudah kami buat sebelumnya di komponen XML-nya. Selanjutnya override fun on create view holder membuat tampilan view di file layout item order.xml. Lalu view holder yang berisi item holder XML ini dipanggil dari item order di layout XML nya. Lalu ke fungsi bagian ini on bind view holder, fungsinya untuk menghubungkan item order dengan tampilan baris daftar. Baris daftarnya sebagai berikut, ada nama teks, jumlah, harga, dan ini semua berbentuk string. File order sama dengan orders, position menampilkan atau mengambil item ke position dari list order. Holder nama teks adalah tampilan nama item, sama di bawahnya juga jumlah teks, holder harga, holder jumlah. Lalu selanjutnya override find get item count itu untuk mengembalikan jumlah total item dalam daftar order. Itu untuk menentukan banyak item yang akan ditampilkan di recycle view. Ini ya. Lalu saya akan menjelaskan bagian layout item ordernya. Kita menggunakan constraint layout sebagai menu utama layout atau layout utama yang membungkus semuanya. Menggunakan match parent untuk width-nya dan height-nya wrap content. Ini width-nya match parent, height-nya wrap content. Match parent untuk berarti si lebarnya akan mengikuti layar ya. Untuk wrap content berarti tingginya akan menyesuaikan isi dari item-item yang akan dibuat atau layoutnya. Constraint layout adalah elemen dengan constraint selanjutnya kita menggunakan layout card view. Card view adalah layout yang memberikan bayangan seperti kartu dengan width-nya match parent,
dan height-nya wrap content, memberikan margin bottom 8 dp dan margin topnya 8 dp. Di dalam card view memberikan teks, nama kopi, jumlah order, dan harga order. Itu dibungkus semua dalam consider layout dan ada linear layoutnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya kita akan membuat activity order page.xml. Di sini kita menggunakan constraint layout yang di dalamnya ada layout width menggunakan match parent, kemudian ada layout height-nya match parent, kemudian ada XMLNS-nya Android, dan yang terakhir ada background dengan background berwarna putih. Kemudian juga ada text view. Text view di sini menuliskan tentang histori pemesanan dengan layout width-nya match parent dan layout width-nya wrap content, dan berada di tengah atau center dengan margin top-nya 30 dp dengan size-nya 25 dp dan style-nya bold. Dan layout constraint-nya top to top atau di posisi bagian atas parent. Yang kemudian ada scroll view. Scroll view di sini layout width-nya match parent dan layout height-nya 0 dp, kemudian layout margin top-nya adalah 20 dp. Kemudian app layout constraint to bottom-nya seperti berikut menggunakan ID, dan di dalamnya terdapat recycle view dengan posisi layout width-nya match parent dan layout height-nya match parent, atau mengisi ruang yang tersedia di scroll view-nya. Yang kemudian ada linear layout dengan ID seperti berikut. Kemudian ada layout width-nya match parent dan layout height-nya 65 dp, padding-nya 10 dan orientation-nya horizontal, yaitu menyusunnya secara horizontal. Kemudian constraint bottom to bottom off-nya adalah parent atau berada di posisi bagian bawah layar. Yang kedua ada linear layout lagi dengan sama match parent, kemudian berada di tengah atau center, dan orientation-nya adalah vertikal. Di dalamnya ada image button dengan layout width-nya wrap content dan layout height-nya wrap content. Dan ada juga text view dengan layout width-nya wrap content dan layout height-nya wrap content juga. Dan di bawahnya lagi ada linear layout dengan posisi layout height-nya dengan match parent dan layout width-nya 1. Gravity-nya adalah center, yaitu berada di tengah, dan orientation-nya adalah vertikal. Di dalam linear layout tadi terdapat image button. Image button berisikan layout width-nya wrap content dan layout height-nya wrap content dengan background drawable garis miring order seperti di kode. Kemudian juga ada text view, layout-nya wrap content dan layout height-nya wrap content, ditutup dengan linear layout, dan kemudian ditutup lagi dengan constraint layout. Itu untuk activity order.page-nya.
dan kemudian ini adalah gambaran tampilannya. Yang selanjutnya kita membuat kelas order page.kt. Sebelum itu saya membuat kelas dengan nama order page complete activity di sini untuk Android agar dapat terinstall di fitur lama atau Android lama. Kemudian kita akan mendeklarasikan variabel dengan private let init var button home image button, yaitu untuk deklarasi button agar kembali ke halaman home. Yang kemudian ada override fun on create. Yang bawahnya lagi ada super.onCreate save instance state, yaitu dipanggil onCreate parent class. Yang kemudian ada set content view air.layout.activity order page untuk set layout XML agar untuk activity ini. Yang kemudian ada file recycle view, recycler view sama dengan find view by ID r.id recycle view order untuk bind recycler view dari XML. Yang kemudian ada recycle view layout manager sama dengan linear layout manager dalam kurung this, yaitu untuk mengatur layout manager, bisa vertikal, list, dan sebagainya. Yang kemudian ada file db sama dengan order database helper dalam kurung this. Ini digunakan untuk instalasi database helper. Yang kemudian ada file orders sama dengan db get all orders, yaitu untuk mengambil semua data order dari database. Selanjutnya ada recycle view.adapter sama dengan order adapter dalam kurung orders, yaitu untuk set adapters dengan data order. Yang selanjutnya ada btn home sama dengan find view by id dalam kurung r.id.btn home, yaitu button dari XML. Selanjutnya ada button home.set on click listener, yaitu seperti mendengar atau set aksi saat button diklik. Kemudian ada file intent sama dengan intent dalam kurung this main activity kelas Java, digunakan untuk membuat intent ke main activity. Selanjutnya ada start activity dalam kurung intent untuk pindah ke main activity. Dan sekian untuk order page.kt. Oke, baik, yang selanjutnya saya akan membuat order database.kt. Yang pertama saya akan membuat kelas bernama order database helper, konten dengan SQLite open helper konten orders.db 0 dan 2. Jadi di sini konten aplikasi adalah untuk akses resource-nya. Kemudian orders.db adalah untuk nama file database-nya. 0 yaitu default 0, dan 2 adalah versi database yang dipakai. Yang kemudian ada override fun on create. Di sini fungsinya adalah untuk membuat struktur tabel saat database pertama kali dibuat. Dan di sini juga ada beberapa seperti ID untuk primary key sebagai tipe datanya, dan ada auto increment. Nah, kemudian ada nama dengan tipe datanya yaitu teks, harga dengan tipe data yaitu teks, dan jumlah
dengan tipe data integer. Yang kemudian juga ada override fun on upgrade, DB SQLite database old version integer, new version integer. Jadi fungsi ini dibuat untuk dipanggil saat versi database berubah. Dan di sini ada DB drop table, yaitu untuk menghapus tabel lama jika ada, dan on create DB, yaitu untuk membuat tabel baru dengan struktur yang baru juga. Dan yang kemudian ada fun insert order dalam kurung nama sama dengan string, titik 2 string, kemudian harga titik 2 string, dan jumlah titik 2 integer. Dan di sana ada DB sama dengan rate table database, dan value-nya ada content value dot apply dengan put nama-nama, put harga-harga, dan put jumlah-jumlah. Ada DB insert orders null value dan DB close. DB insert untuk insert ke database orders, dan DB close untuk tutup koneksi database. Lanjut lagi ke bawahnya ada fun get all orders. Ya ada file list, multiple list of item order, file DB read table database, dan file cursor DB raw query select bintang from orders, atau untuk memilih semua. Jadi difungsikan agar buat list kosong untuk menyimpan hasil. Lanjut lagi ke bawah, yaitu ada data class item order dengan file nama yaitu string, file harga yaitu string, dan file jumlah sama dengan integer. Kemudian juga ada fun yang kemudian ada list add dalam kurung item order dalam kurung nama, harga, dan jumlah. While cursor save text Kemudian juga ke bawahnya ada cursor close dan ada return list. Berikut adalah untuk order database.kt. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan file Kotlin selanjutnya, yaitu kelas menu adapter. Menu adapter sendiri merupakan main kelasnya yang memiliki konstruktor berupa list dengan tipe list dan memiliki item. Item di sini merupakan data yang berisi image, nama, dan harga yang nanti akan ditampilkan sebagai menu. Selanjutnya ada override fun on create beholder, yang dimana sintaks di sini akan mengubah file XML menjadi sebuah objek P nyata dengan R, titik layout, dan layoutnya ada di item copy.xml. Ini untuk tampilan menunya. Selanjutnya kita masuk ke override on bind beholder yang memiliki variabel item mengambil list berdasarkan posisinya saat ini. Lalu kita panggil image view set image search item image, folder nama menu text item nama,
dan holder harga menu .text item .harga dengan penambahan RP. Lalu selanjutnya ada holder text T, jumlah teks ini untuk settingan default. Jadi ketika memesan, set defaultnya adalah 1. Selanjutnya kita akan memasuki logika penampilan tombol tambah dan kurang. Untuk di sini, ini merupakan kondisi setelah tombol pesan itu diklik, maka tombol tambah dan kurang akan ditampilkan dengan kode dengan sintaks view visible, dan folder button pesan berubah menjadi konfirmasi. Sebaliknya, jika tombol pesan belum pernah diklik, maka jumlah layoutnya memiliki visibility gone, dan button yang muncul merupakan button pesan. Selanjutnya ada holder button tambah, yaitu logika untuk ketika button tambah ditekan, yang dimana merubah teks menjadi integer. Lalu di sini ada increment jumlah plus, artinya jumlah bertambah 1 setiap ditekan. Selanjutnya ada holder button kurang yang mengurangi jumlah pesanan yang dipesan melalui button kurang. Selanjutnya di sini ada button pesan. Kita menggunakan order database helper. Selanjutnya yaitu masuk ke klik pertama, yang dimana klik pertama ini merupakan button pesan sebelum button konfirmasi dan jumlah layout ini dihilangkan. Jadi ketika button pesan diklik pertama kali akan menampilkan tombol pesan, tombol tambah dan kurang, dan juga button pesan berubah teksnya menjadi konfirmasi. Selanjutnya, ketika button konfirmasi tersebut diklik, maka data yang disimpan akan tersimpan ke database, yaitu berupa nama, item.nama, harga integer, dan juga jumlah. Untuk pentotalan harga, nanti dari variabel harga ini yang tertera pada menu akan dikalikan dengan berapa banyak jumlah item yang dipesan oleh pengguna. Selanjutnya masuk ke DB insert order, nama, total harga string, sama jumlah. Untuk DB insert order di sini, kodenya ada di sini. Insert order yang memiliki konstruktor nama, tipe string, harga tipe string, dan jumlah tipe integer. Selanjutnya, ketika button konfirmasi sudah diklik, simpan ke database, lalu akan menampilkan menu yang dipesan dan total harganya menggunakan toast. Nah, untuk selanjutnya saya akan simulasikan aplikasi yang telah kami kembangkan, yaitu berupa aplikasi pemesanan kopi. Nah, untuk tampilan kopinya di sini kita menggunakan adapter dan juga recycler view. Jadi untuk di menu pertama di sini kita tidak menggunakan satu file saja untuk menampilkan menu-menu yang tertera, tapi kita menggunakan adapter. Selanjutnya, ini merupakan logika sebelum button pesan diklik, yaitu button kurang dan tambah, dan juga button konfirmasi masih bersifat visible atau tidak tampil. Namun, setelah button pesan diklik, maka button tambah dan kurang dan juga button konfirmasi akan muncul. Selanjutnya ada
logika untuk button tambah, yang dimana ketika diklik akan bertambah secara bertahap, yaitu satu-satu, dan juga jika dikurangi akan mengurangi satu-satu, dan ini tidak bisa melakukan pengurangan jika jumlahnya itu kurang dari 1. Selanjutnya kita akan mengklik button konfirmasi, di mana setelah button konfirmasi ini diklik, maka pesanan yang dipesan akan masuk ke database dan juga akan muncul tos di pesan es kopi susu. Selanjutnya yang dipesan ini akan masuk ke menu order, yang dimana menu order di sini merupakan pesanan apa saja yang sudah dipesan oleh pengguna. Seperti tadi ada es kopi susu dengan jumlah 3 dengan harga 39.000. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.